Selamat pagi Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Pagi hari ini kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau sama-sama persiapkan hati kita. Kita mau berdoa. Di pagi hari ini Bapak Saudara, pada Tuhan kita. Dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan padamu hari depan yang penuh harapan. Hari ini Bapak Saudara, apapun pergumulan yang sedang terjadi dalam kehidupan kita, kita mau tanggalkan segala kekhawatiran kita Bapak Saudara. Karena kita percaya kita datang kepada Tuhan yang akan mengangkat segala beban yang salah di dalam kehidupan kita. Diperkatakan Tuhan akan memberikan kuk yang enak yang akan kita tanggung. Oleh sebab itu Bapak Saudara, Dia akan memberikan rancangan damai sejahtera. Rancangan yang terbaik sedang Tuhan sediakan untuk kita pagi hari ini. Mari dengan imanmu kita mau persiapkan hati kita. Kita mau datang ke hadapan Tuhan kita. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Memandang keindahan-Mu, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu, taat dan setia kepada-Mu, Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk kami belajar taat dan setia kepada firman-Mu, kepada kedaulatan-Mu Tuhan. Untuk kami boleh berserah, menyerahkan hidup kami Tuhan seutuhnya kepada Engkau ya Tuhan.
berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu. Tuhan, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk membaca firman Tuhan dan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih kesempatan kami boleh datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kuduskan, sucikan hati setiap kami ya Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk bersekutu dengan Engkau, dapat berdoa dan mendengarkan suara-Mu ya Tuhan. Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, berkatilah setiap kami ya Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan pembacaan tekad kita, hari ini kita akan membaca Roma pasal 8. Dan saya rindu pagi ini kita boleh bersama-sama membaca firman Tuhan dan berdoa sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca. Mari kita sama-sama membuka Roma pasal 8. Kita akan baca bersama-sama. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Bapak Ibu yang terkasih, pagi ini saya ingin mengajak kita bersama-sama bersyukur kepada Tuhan kalau kita boleh dibebaskan dari segala hukuman dosa, dan bahkan kita boleh sungguh-sungguh dimerdekakan dalam Kristus. Mari kita bersama-sama berdoa, bersyukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita berdoa. Bapa, pagi ini kami datang ke hadapan-Mu. Kami ingin menaikkan segala hormat, puji dan syukur kami, karena Engkau Allah kami yang begitu luar biasa. Anak-Mu, Yesus Kristus, boleh datang dari surga yang begitu indah dan mulia, datang ke dalam dunia, bahkan ya Tuhan, mati untuk kami di atas kayu salib, dan boleh memerdekakan kami dari segala hukum dosa dan hukum maut. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh menjadi anak-Mu, kami boleh dipilih oleh Engkau, dan kami boleh menikmati kehidupan sebagai anak-anak-Mu. Kami ingin mengembalikan segala puji, hormat, dan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan membaca dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Mari kita sama-sama membacakannya. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa. Ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntutan hukum Taurat digenapi di dalam kita, yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut roh.
Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Sebab keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah kehidupan dan damai sejahtera. Tetapi sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, sebab ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup di dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh roh-Nya yang diam di dalam kamu. Bapak Ibu yang terkasih, mari saat ini kita menenangkan hati kita. Sesuai dengan firman Tuhan yang kita baca, dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Maka seharusnya kita hidup menurut roh dan bukan menurut daging. Mari kita evaluasi hidup kita. Kalau saat ini di dalam hidup kita ada hal-hal keinginan-keinginan yang tidak sesuai menurut roh, mari kita mohon Tuhan evaluasi kita. Kita mohon Tuhan mengampuni kita, dan kita mohon Tuhan yang menguduskan kita. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja di dalam hati kita, menuntun kita ke dalam seluruh kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Beberapa hari yang lalu saya mendengar ada satu keluarga yang begitu aktif pelayanan. Orang tuanya dua-duanya aktif pelayanan, tetapi kehidupan dari orang tuanya disaksikan oleh anak-anaknya begitu jauh dari kebenaran. Mari hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita mohon Tuhan koreksi hidup kita. Dan Tuhan tolong bawa kita kembali. Boleh hidup sesuai dengan menurut roh. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Engkau yang memilih kami. Engkau yang menyelamatkan kami. Tuhan, selidikilah hati, pikiran, keinginan setiap kami ya Tuhan, yang hadir pada pagi hari ini. Jika ada hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, Tuhan, Engkau menyatakannya. Tuhan, kami mau evaluasi hidup kami. Apakah sesungguhnya saat ini kami sungguh-sungguh memiliki damai sejahtera dari Engkau? Atau saat ini kami dipenuhi oleh segala keinginan-keinginan daging kami? Tuhan, kami datang kepadamu. Kami mengakui kami manusia yang berdosa. Kami lemah ya Tuhan. Dan kami seringkali juga keras kepala menghidup menurut jalan kami sendiri. Tuhan, ampuni kami. Tolong kami Tuhan, supaya kami boleh bertobat dari segala dosa-dosa kami. Kami mau tinggalkan Tuhan segala iri hati kami. Kami mau tinggalkan Tuhan segala kebencian kami. Kami mau tinggalkan Tuhan segala dendam kami Tuhan. Dan kami mau meletakkannya di bawah salib Kristus. Tuhan, kami mau menyerahkannya kepadamu. Ampunilah kami Tuhan. Perbaharuilah hidup kami. Sungguh-sungguh kami boleh dekat dengan Engkau. Roh-Mu yang kudus yang akan menuntun dan memimpin hidup setiap kami. Tuhan, tolong kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita akan melanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Mari kita baca dari ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-17. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup.
semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, dan supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita bersyukur untuk status baru yang Tuhan berikan kepada kita sebagai anak Allah, sebagai ahli waris dari Allah. Dan ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka kita akan dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, pada pagi hari ini, mari kita berdoa kepada Tuhan. Biarlah kita mohon supaya mata kita boleh tertuju kepada Kristus dan bukan tertuju kepada dunia ini. Kita tahu kemana kita mau pergi, kita tahu destiny kita, kita tahu tujuan hidup kita. Oleh karena itu, tidak ada hal-hal yang membuat kita untuk berbelok dan meninggalkan Tuhan. Mari kita berdoa, kita mohon Tuhan menolong kita untuk boleh pegang janji Tuhan, untuk boleh taat kepada Tuhan walaupun tidak mudah. Bahkan ketika ada kesulitan, ada penderitaan yang harus kita tanggung, kita yakin bahwa kita adalah ahli waris dari Kristus. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, pada pagi hari ini kami bersehati. Saat ini kami mau berdoa, ya Tuhan, kembalikan pandangan kami kepada Engkau, ya Kristus. Bukan kepada dunia ini mata kami tertuju, tapi hanya kepadamu, ya Kristus. Mata kami tertuju karena kami yakin dan percaya bahwa kami akan dipermuliakan bersama-sama dengan Engkau ketika Engkau datang kembali. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan, kuatkan dan teguhkan hati setiap kami supaya kami boleh sungguh-sungguh pegang firman Tuhan, supaya kami boleh sungguh-sungguh percaya akan firman-Mu. Kami boleh pegang janji-janji-Mu, ya Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami boleh percaya dan bahkan kami boleh taat walaupun ketika jalan yang ada di hadapan kami tidak mudah. Kami mau serahkan itu kepada Kristus. Seperti Kristus pun telah menyerahkan dirinya untuk kami. Tuhan, kami mau menyerahkan segala kesombongan kami, segala keduniaan kami. Dan kami mohon Tuhan, biar mata kami boleh tertuju kepadamu, sehingga kami tidak hidup dalam ketakutan, kami tidak hidup dalam kekhawatiran, tapi kami boleh hidup dalam iman. Dan kami percaya bahwa kami berlari menuju Engkau, dan kami adalah orang-orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kita dari 18 ayat 18 sampai ke 27. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasa sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak,
yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan, tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya, tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya juga dengan tekun. Sebab demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa, tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Saat ini mari kita bersama-sama berdoa. Kita mau menyerahkan setiap beban, setiap pergumulan kita yang begitu membebani hidup kita, yang membuat kita sulit sekali untuk maju dan hidup bagi Kristus. Kita sama-sama, kita serahkan beban itu kepada Tuhan. Dan kita katakan, Tuhan, aku siap hidup untuk Engkau. Aku siap menderita bersama-sama dengan Engkau. Mari kita berdoa, menyerahkan setiap beban kita kepada Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan, tidak ada yang lebih mengenal kami daripada Engkau. Engkau tahu Tuhan, apa yang membebani hidup kami, yang membuat kami bisa tidak sepenuhnya mengikut Engkau, yang membuat kami mengeluh, membuat kami merasa begitu lemah ya Tuhan. Tuhan, Kau dengar doa dari setiap anak-anak-Mu saat ini. Apakah beban dari keluarga, beban dari ekonomi, maupun beban di dalam masa lalu yang mungkin selama ini masih begitu menekan ya Tuhan. Tuhan, kami mau serahkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Tuhan, pada saat ini jika ada di antara anak-anak-Mu yang masih penuh dengan kebencian, penyesalan masa lalu Tuhan, Tuhan, kami mau serahkan di bawah kaki-Mu ya Tuhan. Kami tahu hidup kami sebagai anak-anak-Mu telah ditebus oleh Tuhan. Segala beban dosa kami di masa lalu Tuhan telah tebus Tuhan. Dan Tuhan telah memberikan satu hidup yang penuh pengharapan bagi kami. Walaupun tidak mudah Tuhan untuk kami jalani. Mungkin saat ini kami harus menanggung beban, bahkan memikul salib kami. Baik dalam keluarga, mungkin dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tuhan, tolong kami. Kami boleh tetap percaya. Kami boleh tetap setia. Kami boleh tetap maju bersama dengan Engkau. Karena kami tahu kami tidak berjalan sendiri. Ada Roh Kudus yang menyertai kami. Ada Roh Kudus yang akan menguatkan kami. Bahkan Roh Kudus juga akan bekerja mendatangkan kebaikan buat setiap kami ya Tuhan yang mau percaya dan taat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Kita melanjutkan pembacaan kita dari ayat yang ke-29 sampai ke-30. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara semua saudara. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga yang dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga yang dimuliakannya. Inilah tujuan Kristus memanggil kita, supaya kita menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Kita sama-sama saat ini kita mau berdoa, kita mau menyerahkan untuk kelas APK dari gereja kita yang akan kembali dimulai pada bulan Agustus. Untuk mereka yang mau dibaptis dan yang mau sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Kita doakan untuk kelas ini, akut pengikut Kristus boleh meneguhkan mereka yang memulai hidup berjalan bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudari kami. Mereka yang mau Tuhan kembali kepadamu. Baik itu mereka mau dibaptis ataupun memulai hidup yang baru dalam
Kristus. Tuhan, kami rindu Tuhan gerakkan hati dari anak-anak-Mu. Dan kami rindu Tuhan melalui kelas APK ini, mereka boleh sungguh-sungguh mengenal Engkau, mereka boleh mengalami Engkau, dan mereka boleh diubahkan oleh Engkau ya Tuhan. Bahkan semakin hari semakin mereka serupa dengan Engkau ya Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu yang akan mengajar, berkati setiap pelayan-pelayan-Mu di kelas APK ini, dan bahkan akan dilanjutkan dengan retreat encounter. Kami rindu Tuhan, biar melalui retreat ini sungguh-sungguh ada kemerdekaan di dalam Engkau, dan tunggu sungguh Tuhan kasih-Mu boleh melimpah dalam hidup anak-anak-Mu Tuhan. Bahkan kuasa-Mu akan dialami oleh setiap peserta dari retreat encounter ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang terakhir kita akan baca ayat 31 sampai ke 32. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit dan yang duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang di atas ataupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Luar biasa. Kita melihat bagaimana Rasul Paulus mengakhiri pasal ini dengan begitu indah. Kasih Kristus yang sudah dianugerahkan kepada kita itu berlaku untuk selama-lamanya. Bagaimanapun keadaan kita, masa lalu kita, masa depan kita, kita tahu ada di dalam tangan Kristus. Dan kita hidup di dalam kasih Kristus. Oleh karena itu mari kita berdoa. Saat ini kita doakan, kalau kita sudah mengalami kasih Kristus yang begitu luar biasa, kita doakan supaya kita pun boleh menjadi pemberita, pembawa kasih Kristus itu kepada banyak orang. Saat ini saya rindu kita berdoa bersama-sama untuk orang-orang yang kita rindu untuk bawa kepada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadapan-Mu. Kami membaca firman-Mu dan kami sangat terkesima ya Tuhan, atas anugerah-Mu, atas kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Tuhan, Engkau tahu bagaimana kami gampang sekali terdistorsi dengan segala masalah hidup kami, dengan apa yang kami lihat dalam dunia ini. Tapi ketika kami membaca firman-Mu, kami kembali disadarkan Tuhan, bagaimana kasih Tuhan yang begitu luar biasa, melampaui segala yang kami alami, melampaui segala penderitaan pergumulan kami ya Tuhan. Dan bahkan dikatakan kami adalah lebih daripada pemenang. Tuhan, terima kasih. Kami rindu Tuhan, biar kasih Tuhan yang begitu luar biasa yang telah kami alami ini boleh sungguh-sungguh, boleh terus menolong kami untuk hidup di dalam jalan-Mu ya Tuhan. Tetap berfokus kepada Tuhan. Dan Tuhan juga tolong kami menjadi duta-duta-Mu Tuhan, membawa kasih-Mu kepada banyak orang untuk boleh percaya kepadamu. Tuhan, pakai hidup kami untuk hormat dan kemuliaan bagi nama
namamu. Bawa hidup kami untuk memberitakan kasih-Mu, membawa kasih-Mu kepada banyak orang. Tuhan, Kau dengar doa dari setiap anak-anak-Mu, setiap orang-orang yang sudah mereka sebutkan namanya. Tuhan, pakai anak-anak-Mu menjadi alat di tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami saat ini, kami juga mau menyerahkan hari ini sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Berkati setiap saudara-saudari kami yang persiapkan diri untuk pelayanan besok. Tuhan tolong, Tuhan perlengkapi, Tuhan pakai. Dan Tuhan juga berkati kami juga yang akan mengikuti kelas konseling. Tuhan juga tolong kami, perlengkapi kami Tuhan, untuk bisa konsentrasi dan mengikuti kelas ini dengan baik. Tuhan, kami juga mau berdoa ya Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah kami esok hari. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, baik GKBJ Kelapa Gading, Karawang, Solo. Kami boleh sungguh-sungguh disiapkan oleh Engkau. Kami boleh sungguh-sungguh menyembah Engkau Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu. Kami rindu Engkau melawat setiap kami ketika kami datang beribadah kepadamu. Terima kasih Tuhan, kesempatan kami membaca, merenungkan firman-Mu dan berdoa di hadapan-Mu. Tuhan yang akan menggenapinya. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.